Simpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah titik-titik. Simpulan yang paling tepat. Kita harus mencari nih kira-kira mana simpulan yang paling tepat dari teks ini. Di sini terdiri dari 3 paragraf ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengambil inti dari setiap paragraf, kemudian kita gabungkan dan kita mencari mana nih kira-kira pernyataan yang bisa mewakili secara keseluruhan apa yang ada dalam teks. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Paragraf pertama, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja. Kini, pekerjaan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Banyak orang dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan dari negara lain selama memiliki akses internet yang memadai. Namun, di balik kemudahan itu muncul pula tantangan baru. Nah, kalau kita perhatikan, paragraf pertama ini menyebutkan bahwa teknologi digital mengubah cara kerja manusia gitu ya, memberi fleksibilitas baru. Jadi bisa bekerja dari rumah, kafe ataupun dari tempat yang lainnya gitu. Itu di paragraf pertama ya. Kemudian kita baca paragraf kedua. Pekerjaan berbasis digital menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi. Mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal, sementara yang cepat belajar akan maju pesat. Selain itu, pola kerja digital seringkali menimbulkan masalah baru seperti jam kerja yang tidak teratur, ketergantungan pada gawai, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Kalau kita perhatikan, paragraf kedua ini menyebutkan bahwa adanya tantangan adaptasi dan dampak negatif pada keseimbangan sosial ya. Iya. Serta interaksi juga. Kemudian kita lihat paragraf ketiga. Di sisi lain, digitalisasi juga menyebabkan kesenjangan baru antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Di negara berkembang, sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan peluang digital karena keterbatasan fasilitas dan pendidikan. Akibatnya, transformasi digital yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru dapat memperlebar jurang sosial ekonomi antar kelompok masyarakat. Kalau kita perhatikan, paragraf 3 ini menyebutkan bahwa digitalisasi juga menciptakan kesenjangan sosial baru. Ya. Kesenjangan sosial baru akibat perbedaan akses dan kemampuan. Nah, jadi secara keseluruhan dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga, teks ini tuh membahas dua sisi digitalisasi ya, yaitu membahas mengenai manfaatnya dan juga risiko yang bisa memperlebar kesenjangan sosial seperti itu. Berarti kita lihat nih kira-kira mana pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut yang membahas dua sisi digitalisasi ya, manfaat dan juga risikonya. Pilihan yang A. Kemajuan teknologi digital menciptakan peluang sekaligus tantangan yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Nah, ini bisa juga kemajuan teknologi itu bisa menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di sini kata kuncinya ya, sesuai dengan teks tuh. Tadi disebutkan ada peluang, ada juga tantangannya. Tapi kita lihat dulu untuk pilihan yang lain, barangkali ada yang lebih tepat. Yang B, transformasi digital memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan cepat. Untuk sebuah kesimpulan ini belum ya, itu hanya menyebutkan satu paragraf saja. Dunia kerja masa kini menuntut kecepatan belajar agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi, ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, teknologi digital memudahkan manusia dalam bekerja tetapi mengurangi interaksi sosial, ini tidak tepat juga. Yang E, hanya masyarakat terdidik yang dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi digital. Nah, berarti yang sesuai itu betul ada di pilihan yang A ya, kemajuan teknologi digital menciptakan peluang sekaligus tantangan yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Ya, itu untuk sebuah kesimpulan dari teks tersebut.